wa ana atakallam bimul haq, dan aku diperintahkan untuk berani mengatakan kebenaran meskipun pahit. Berani mengatakan kebenaran meskipun pahit. Kita disuruh untuk mengatakan kebenaran. Ya, tidak boleh kita mengucapkan kalimat yang nanti akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat. Ucapkan kalimat yang hak, jangan yang batil. Meskipun pahit yang hak itu. Sering kita mengucapkan qulil haqqa walau kana murran, ngambil dari hadis ini. Katakanlah yang hak meskipun pahit. Jadi kita harus mengatakan dengan menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, atau menjadi saksi yang adil dan jujur. Karena disuruh kita untuk berkata yang adil dan jujur. Bahkan diperintahkan juga kita untuk menjelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang mungkar itu mungkar, yang ma'ruf itu ma'ruf. Ini kebanyakan enggak diucapkan. Kalau kita lihat dari para dai, para kiai, para ustadz, ini enggak menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Disembunyikan kebenaran itu. Kata mereka, perkataan ini didengar oleh orang itu pahit. Dan orang gak suka dengan perkataan itu. Meskipun orang gak suka harus sampaikan. Karena ini kebenaran. Seperti orang yang dia beribadah kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah tapi berdoa juga kepada selain Allah. Seperti orang-orang menyembah kubur. Menurut syariat Islam, orang menyembah kubur benar atau tidak? Tidak benar. Salah besar dan termasuk apa? Dosa besar, dosa yang paling besar. Karena termasuk apa? Syirkun akbar. Tapi apa ada para kiai atau dai yang menjelaskan tentang itu? Sedikit. Padahal yang mendatangi kubur-kubur yang dia anggap keramat itu banyak atau tidak? Banyak, jutaan. Yang mendatangi kubur Wali Songo atau yang lainnya jutaan. Mereka mendatangi dengan mengharap bahwa dengan datang ke kuburan itu mendapatkan apa? Dapatkan rahmat, dapat berkah, doanya dikabulkan, dan segala macam. Belum lagi mereka minta. Ini perbuatan syirkun akbar. Harus kita katakan kepada umat, jelaskan kepada mereka bahwa ini perbuatan syirkun akbar. Secara syariat dilarang. Dosa besar yang paling besar, syirkun akbar. Mungkar yang paling mungkar. Kita harus katakan. Nggak boleh kita diam. Nggak boleh. Harus kita katakan. Dan itu pahit. Dan resikonya juga tinggi resikonya. Artinya akan dibenci oleh umat. Ditinggalkan oleh umat. Sebagaimana para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Kemudian apa? Dibenci oleh umatnya. Jangankan nabi-nabi yang lain. Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana? Diusir. Dilempari dengan kotoran. Dilempari dengan batu. Diboikot, kemudian akhirnya Nabi hijrah kemana? Yang pertama ke Taif, yang kedua kemana? Ke Madinah, sampai akhir hayatnya. Itu resiko dalam dakwah, dalam menyampaikan kebenaran, meskipun baik. Terutama masalah apa? Masalah tauhid harus jelaskan kepada umat. Masalah syirik harus jelaskan kepada umat. Masalah sunnah jelaskan kepada umat. Masalah juga bid'ah jelaskan kepada umat. Kadang-kadang banyak orang berbicara, jangan bicara bid'ah, jangan. Gimana orang nggak boleh bicara? Yang pertama kali bicara bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Nabi yang mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kamu dari setiap perkara-perkara dalam agama. Karena setiap perkara yang berupa bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Bahkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesalahan tempat neraka. Nabi SAW mengatakan, kenapa sekarang dilarang? Nanti menimbulkan perpecahan. Loh, harus kita sampaikan kebenaran. Nanti akan terlihat dengan kita menjelaskan kebenaran dengan ilmu, bukan asal ngomong, bukan asbun, bukan asal bunyi. Dalil yang dibawakan, hujjah yang dibawakan kepada umat ini keterangan. Nanti akan terlihat liyamizal khabitha minat thayyib. Akan terlihat nanti yang jelek dengan yang
yang baik, yang benar dengan yang kelihatan dalam dakwah ini. Tapi disembunyikan, nggak dijelaskan kepada umat, dosa. Ya kiainya, ustadznya, dai-nya dosa besar menyembunyikan ilmu kepada umat. Sampai mereka mengatakan belum saatnya menjelaskan tentang syirik, tentang belum saat. Kapan? Tunggu si dai mati atau umatnya mati? Jelaskan kepada umat kebenaran itu. Dan menimbulkan resiko tinggi, betul. Nggak ada masalah dalam dakwah. Ya dicela, dicaci maki, difitnah, dan yang lainnya. Itu resiko dalam dakwah. Tapi ini harus sampaikan kebenaran. Kalau enggak berat hukumannya. Bagi si kiai, si ustadz, si dai berat hukumannya. Berat. Antum lihat ayatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Allah menyebutkan, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu anhum wa ana tawwabur rahim. Allah menyebutkan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan dan petunjuk. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesudah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan mereka memperbaiki dan mereka menjelaskan. Ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Mereka kami terima taubat mereka dan sungguhnya aku, kata Allah, Tawwab, yang selalu menerima taubat, dan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi ini harus kita jelaskan, dan ini termasuk bentuk juga kasih sayang kepada umat. Menjelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah, yang hal itu hal, yang haram itu haram. Jelaskan kepada umat. Ini termasuk bentuk kasih sayang kepada umat. Kasih sayang. Sebab dengan itu orang tahu ini jalan benar, ini jalan sesat. Ini jalan yang membawa ke surga, ini jalan yang membawa ke neraka. Ini akan membawa ke Allah, ini tidak. Jelas umat itu sayang. Tapi kalau kita diam, nggak menjelaskan, umat nggak akan tahu. Kejam kita kepada umat. Kejam. Justru sekarang dibalik. Orang yang menjelaskan tauhid kepada umat, menjelaskan bid'ah kepada umat, menjelaskan syirik kepada umat, dianggap mereka apa? Keras. Betul nggak? Ya, keras mereka. Tapi orang yang diam, nggak nyebut bid'ah, nggak nyebut tauhid, nggak nyebut syirik. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu takwa pada Allah. Takwa. Semua juga bilang takwa. Tapi coba jabarkan takwa itu gimana? Takwa akan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan. Perintah Allah yang paling besar apa? Tauhid. Larangan yang paling besar apa? Syirik. Nggak dijelaskan, nggak dijabarkan. Jadi nggak pernah tahu orang seumur hidup sampai mati tentang takwa itu apa. Tapi harus dijelaskan kepada umat sehingga umat ini paham jalan kebenaran. Bahwa mendatangi kubur wali, kubur kiai, kubur habib untuk minta sesuatu kepada mereka, minta kesembuhan, minta supaya dimudahkan urusannya, supaya lulus ujian, supaya naik jabatan, ini perbuatan syirkun akbar. Syirik yang paling besar, dosa yang paling besar yang nggak diampuni oleh Allah. Orang melakukan demikian dan dia sudah tahu dalilnya, dia tahu keterangannya, dia lakukan juga, maka seluruh amalnya dihapuskan oleh Allah SWT. Seluruh amalnya, pahala salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umroh dihapuskan oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang yang merugi. Kepada Nabi Muhammad Allah berfirman demikian. Kalau berbuat syirik dihapuskan seluruh amalnya, apalagi kita. Kalau ada orang yang datang ke kubur minta sesuatu kepada selain Allah, mintanya kepada kiai itu, atau kuburan habib itu, atau kuburan tuan guru,
atau syekh atau yang lainnya, minta kepada mereka, ini perbuatan syirik. Karena Allah menyuruh kita untuk berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhulul jannata madakhirin. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 60, Allah berfirman, "Hendaklah kalian berdoa kepadaku. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina." Berdoa kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dan gak boleh juga menjadikan makhluk sebagai perantara kepada Allah. Langsung Allah menyuruh kita berdoa langsung kepada Allah. Allah akan kabulkan. Jadi gak boleh orang minta sesuatu kepada selain Allah. Sebab ini banyak kesyirikan yang ada, seperti menyembah kubur, datang ke kuburan orang soleh, minta sesuatu, minta disembuhkan penyakit, minta rezeki, minta supaya dagangannya laris, minta supaya naik jabatan dan yang lainnya. Ini semua perbuatan syirik. Dan ini harus kita jelaskan. Begitu juga kepada penguasa. Kalau seulama itu dekat dengan penguasa, dia harus sampaikan kebenaran, meskipun pahit. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Bahwa seutama-utama jihad mengatakan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tabrani dan Mu'jamul Kabir dan yang lainnya. Dan kita menasihati penguasa bukan di mimbar, nggak boleh. Menasihati penguasa nggak boleh di mimbar, nggak boleh dalam ceramah umum, nggak boleh juga dalam bentuk tulisan, nggak boleh. Datangi ke kantornya, atau ke tempatnya, atau ke rumahnya. Nabi bersabda SAW, antum lihat di hadis halaman 74. Nabi bersabda, man arada ayang sahli di sultan fala yubdi alaniyatan walakin yaqud biyadi fayakhlu bihi fayanqabina minhu fadha wa ila kana qad adda alladhi alaihi. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan, hendaklah ia pegang tangannya lalu menyendiri dengannya. Kalau penguasa itu mau mendengar nasihat itu, maka itu yang terbaik. Dan bila penguasa itu enggan, tidak mau menerima, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban aman yang dibebankan kepadanya. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya As-Sunnah, dan juga Imam Ahmad dan Hakim. Jadi kita harus menyampaikan kebenaran kepada umat, jangan disembunyikan. Kepada kita, istri, anak, kepada keluarga terdekat, sampaikan kebenaran, jangan disembunyikan. Kepada orang tua, kepada mertua, dan kepada juga orang-orang yang ada di tempat kita, di kantor, sampaikan kebenaran meskipun pahit, tapi dengan cara yang hak. Saya sebutkan syarat-syaratnya di sini.